Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027 dari kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 7.2.10 tentang konfigur DHCP versi 4. Langsung saja kita masuk ke labnya. Bisa dilihat di sini masih 0%. Assessment itemsnya juga masih merah, masih X semua. Berarti kita harus mengerjakan skornya ini sampai 100%. Bisa kita lihat di sini ada topologi. Kita baca dulu tujuan dari lab ini. Jadi pada bagian pertama kita bakal konfigurasikan router sebagai server DHCP. Terus bagian 2 konfigurasi relay DHCP. Bagian 3 konfigurasikan router sebagai klien DHCP. Dan yang keempat kita bakal verifikasi DHCP dan konektivitas. Di sini ada skenario, kita baca. Server DHCP khusus dapat diskalakan dan relatif mudah dikelola, tapi memilikinya di setiap lokasi dalam jaringan dapat memakan biaya yang mahal. Nah, router Cisco dapat dikonfigurasikan untuk menyediakan layanan DHCP tanpa memerlukan server khusus. Jadi dia butuhnya router aja, nggak perlu server khusus. Sebagai teknisi jaringan, kita ditugaskan untuk mengkonfigurasi router Cisco sebagai server DHCP. Di sini kita juga harus mengkonfigurasikan router Edge sebagai klien DHCP agar menerima alamat IP dan jaringan ISP. Langsung aja kita masuk di sini ke bagian yang pertama. Konfigurasikan IP address versi 4 yang dikecualikan. Alamat yang telah ditetapkan secara statis ke perangkat di jaringan yang akan menggunakan DHCP harus dikecualikan dari kumpulan DHCP. Hal ini tuh untuk menghindari kesalahan yang terkait dengan alamat IP duplikat. Dalam hal ini, alamat IP interface LAN R1 dan R3 harus dikecualikan dari DHCP. Selain itu, 9 alamat lainnya dikecualikan untuk penetapan statis ke perangkat lain seperti server dan interface manajemen perangkat. Langsung kita coba konfigurasikan R2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN R1. Langsung aja kita coba di R2. Nah, di sini perintahnya udah dikasih tahu, kita tinggal ketik lagi aja. IP konfigur terminal dulu. IP DHCP exclude main address 192.168.192.168.10.10. Berikutnya, konfigurasikan R2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN R3. Lagi-lagi di R2, kita masukkan perintah yang sama. Nah, tapi IP-nya di sini kita ubah 30 10. Yang atas 31. Berikutnya, langkah kedua yaitu buat kumpulan DHCP pada R1 untuk LAN R1. Buat kumpulan DHCP bernama R1 min LAN ini, kita harus perhatikan huruf besar kecilnya. Untuk perintahnya itu ada di sini, IP DHCP pool R1 min LAN. Langsung aja kita buat IP DHCP pool R1 min LAN.
Berikutnya, konfigurasikan kumpulan DHCP untuk menyertakan alamat jaringan, gateway default, dan alamat IP server DNS. Nah, di sini udah ada juga nih perintahnya. Kita tinggal ketik lagi aja. Kita bakal coba network 192.168.10.0.255.255.255.0. Default routernya 192.168.10.1. DNS servernya 192.168.20.254. Nah, berikutnya di langkah 3, buat kumpulan DHCP pada R2 untuk LAN R3. Kita buat kumpulan DHCP bernama R3 min LAN, case sensitif, kita harus perhatikan besar kecilnya. Langsung aja kita coba di R2 masih exit dulu IP DHCP full R3 min LAN. Berikutnya konfigurasi kumpulan DHCP agar menyertakan alamat jaringan, gateway default, dan alamat IP server DNS. Kita bisa lihat di tabel pengalamatan atau addressing table di sini. Langsung aja kita coba network 192.168.0.255.255.255.0. Lalu default routernya 192.168.30.1. Terus DNS servernya 192.168.20.254. Berikutnya kita masuk ke bagian 2. Ini konfigurasi relay DHCP agar klien dapat memperoleh alamat dari server di segmen LAN yang berbeda. Interface yang terhubung dengan klien itu harus memiliki alamat yang membantu untuk menuju ke server DHCP. Dalam hal ini, host pada LAN yang terhubung ke R1 dan R3 akan mengakses server DHCP yang dikonfigurasi pada R2. Alamat IP interface serial R2 yang terhubung ke R1 dan R3 digunakan sebagai alamat pembantu atau helper address. Lalu lintas DHCP dari host pada LAN R1 dan R3 itu bakal diteruskan ke alamat-alamat ini dan diproses oleh server DHCP yang dikonfigurasi pada R2. Nah, di sini kita bakal konfigurasi alamat pembantu atau helper address untuk interface LAN pada R1. Ini perintahnya. Kita langsung aja coba R1. Interface G0/0 IP helper min address 10.1.1.2. Berikutnya, konfigurasikan alamat IP
IP pembantu atau helper address untuk interface LAN pada R3. Kita coba di R3 sekarang. Configure interface G0/0 IP min helper IP helper address. Sepuluh dua. Lalu langkah kedua, konfigurasikan host untuk menerima informasi pengalamatan IP dari DHCP. Konfigurasikan host PC1 dan PC2 untuk menerima alamat IP mereka dari server DHCP. Terus verifikasi bahwa host telah menerima alamatnya dari kumpulan DHCP yang benar. Kita coba di komputer 1, PC1. Kita bakal kasih IP address. IP-nya 192.168.10.11. IP default gateway-nya 192.168.10.1. DNS servernya 192.168.20.254. Udah. Di PC2 kita konfigurasi juga 192.168.30.11. 192.168.31. 192.168.20.254. Berikutnya, kita lanjut ke bagian 3, konfigurasikan router sebagai klien DHCP. Sebagaimana PC dapat menerima alamat IP versi 4 dari server, interface router juga dapat melakukan hal yang sama. Router R2 perlu dikonfigurasi untuk menerima pengalamatan dari ISP. Konfigurasikan interface Gigabit Ethernet 01 pada R2 untuk menerima pengalamatan IP dari DHCP dan aktifkan interface. Ini perintahnya. Langsung aja kita coba di R2. Interface G0/1 IP address DHCP no shutdown. Tadi di sini kita udah konfigurasiin router sebagai DHCP server, terus konfigurasi DHCP relay, konfigurasi router sebagai DHCP client sama. Nah, bisa kita lihat di sini udah 100%. Kita cek result juga, udah checklist hijau centang semua. Artinya di sini saya sudah mengerjakan sampai selesai, udah 100%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.